Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky dari kelas TIFRK 22B. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 3.3.12 untuk VLAN configuration. Di sini sudah ada soalnya. Di sini ada addressing tabel untuk setiap PC. Ada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Kita langsung ke part 1. Di sini view the default VLAN configuration. Nah, di step satunya ini kita menampilkan VLAN yang sudah ada pada S1. Kita bisa menampilkan VLAN yang sudah ada menggunakan eh, show VLAN brief. Sini kita enable terlebih dahulu. Lalu kita coba tampilkan VLAN yang sudah aktif. Sudah tampil di sini ada 1, 2, 3, 4 VLAN yang sudah aktif. Di sini adalah untuk yang defaultnya saja. Selanjutnya di sini di step 2 kita akan mencoba memverifikasi konektivitas antar PC di sesama jaringan. Di sini kita diminta untuk ping dari PC 1 ke PC 4, PC 2 ke PC 5, PC 3 ke PC 6. Di sini saya akan mencoba eh, ping antar PC menggunakan simple PDO. Di sini kita coba ping untuk PC 1 ke PC 4. Hasilnya adalah sukses. Untuk PC 2 ke PC 5 sukses juga. Terakhir PC 3 ke PC 6 hasilnya sukses. Terus di sini ada keterangan ping to host on other network fail. Kita coba. Jika networknya berbeda, maka akan fail. Kita coba di PC 1 ke PC 5. Nah, di sini hasilnya adalah fail. Lalu ada pertanyaan, what benefit can VLAN provide to the network? Eh, apa sih manfaat yang didapat dari VLAN ke jaringan? Yang pertama itu ada dari keamanannya, lalu pengurangan biaya, lalu performa yang tinggi, dan terakhir meningkatkan efisiensinya. Lanjut, untuk part 2 kita akan mengkonfigurasi VLAN. Di step 1 kita akan membuat dan menamai VLAN pada S1. Di sini kita membuka untuk S1-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke dalam terminalnya dengan kode configure terminal. Di sini kita sudah masuk ke dalam config-nya, lalu kita buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10 itu mempunyai nama di sini adalah faculty atau staff. Kita bisa tuliskan seperti name, lalu faculty, garis name, faculty, garis miring, staff. Lalu kita lanjut untuk VLAN 20 mempunyai nama student. Lalu untuk VLAN 30 dengan nama guest atau default.
Lalu VLAN 99 dengan nama Management and Native. Terakhir adalah VLAN 150 dengan nama Voice. Nah, lanjut kita ke step 2 yaitu Verify the VLAN Configuration. Caranya kita harus keluar terlebih dahulu. Kita bisa exit lalu exit lagi. Nah, di sini kita bisa menggunakan kode show VLAN drift untuk menampilkan untuk memverifikasi VLAN yang tadi sudah kita buat. Yang dapat dilihat di sini tadi kita sudah membuat VLAN bernama faculty atau staff, student, GUIS default, manajemen and native, dan voice. Di sini sudah ada. Kita lanjut ke step 3. Di step 3 ini create the VLAN on S2 and S3. Jadi eh, sama seperti yang untuk S1, kita ulangi langkahnya. Ini saya akan lakukan untuk S2 terlebih dahulu. Sama kita enable terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam terminalnya. Sama yang akan saya masukkan adalah, pertama yang akan saya buat adalah VLAN 10 terlebih dahulu. Dengan nama fakulti atau staff. Lanjut untuk VLAN 20 dengan nama student. VLAN 30 dengan nama GUES atau default. Lalu VLAN 99 untuk manajemen and native. Terakhir VLAN 150 untuk voice. Oke, lalu kita akan verifikasi lagi VLAN yang sudah kita buat. Kita exit dulu, lalu kita tampilkan dengan show VLAN brief. Di sini sudah muncul VLAN yang sudah tadi kita buat, ada faculty atau staff, student, GUIS default, manajemen and native, dan voice. Kita lakukan hal yang sama untuk S3-nya. Pertama kita enable terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam terminal. Lalu kita buat untuk VLAN 10 dengan nama faculty atau staff. Lalu VLAN 20 dengan nama student.
Lalu VLAN 30 dengan nama guest atau default. VLAN 99 dengan nama manajemen and native. Terakhir VLAN 150 untuk voice. Lalu kita akan verifikasi. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul yang sudah tadi kita buat. Ada faculty atau staff, student, guest, manajemen and native, dan juga voice. Lalu kita masuk ke part 3. Di sini kita diminta untuk assign VLAN to port. Di step satunya kita assign VLAN to the active port on S2. Di sini untuk part 3 adalah assign VLAN to port. Step satunya assign VLAN to the active port and on S2. Eh, kita masuk dulu ke S2 ya. Di S2 ini kita masuk dulu ke dalam terminalnya. Di sini kita akan masuk ke pas Ethernet 0/11 dengan kode interface F011. Lalu setelah itu kita bisa langsung copy aja kode yang di sini, yaitu switchport mode akses. Eh, Juga untuk yang kode di bawahnya, switchport akses VLAN 10. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dengan fast Ethernet 0/18 dan juga VLAN 30 dengan fast Ethernet 0/6. Ini kita menggunakan tanda panah ke atas saja. Ganti F011 ini dengan F018. Lalu kita kasih akses dengan switchport mode akses. Lalu kita pilih untuk VLAN 20. Terakhir, untuk VLAN 30, kita menggunakan interface 0/6. Lalu kita berikan switchport mode akses dan kita masukkan ke dalam VLAN 30. Nah, ini di part 3 step satunya sudah selesai. Kita akan lanjut ke dalam step 2. Nah, di step 2 ini kita assign VLAN to the active port on S3. Sebenarnya caranya sama dengan yang ini, cuma kita lakukan untuk di S3. Pertama, kita masuk dulu ke dalam terminalnya dengan configure terminal. Lalu kita kode copy saja yang ini, kode yang ini. Kita berikan switchport mode akses. Lalu switchport akses VLAN 10. Kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dengan fast Ethernet
18 0/18 dan VLAN 30 dengan fast Ethernet 0/6. Di sini kita pilih interface F0/18. Kita berikan switchport mode akses, lalu pilih untuk VLAN 20. Lalu di sini kita interface F0/6, berikan switchport mode akses, dan kita pilih untuk VLAN 30. Nah, di sini untuk step 2-nya sudah selesai. Lalu eh, di step 3-nya kita assign the voice VLAN to fast Ethernet on 0/11 on S3. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi untuk S3-nya dengan mengganti interface ke F0/11. Terlebih dahulu kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface F0/11. Lalu kita copy kode yang ini, MLS cos terus cos, kita paste, enter, dan switchportnya kita pakai untuk yang voice VLAN 150. Nah, oke. Lalu kita masuk ke step 4. Di sini kita diminta untuk verify loss of connectivity. Di sini kita lakukan untuk di S2-nya. Kita masuk ke S2, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa menggunakan kode solve VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Di pertama ada fakultas tetap, ini tetap, lalu ada student, GUES, default, management, and native, dan yang baru kita buat tadi adalah voice. Lalu kita di sini diminta untuk eh, ping PC antara PC1 dan PC4. Kita coba PC1 ke PC4. Nah, di sini hasilnya adalah file. Karena kenapa hasilnya adalah fail? Di sini karena port antara S1 dan PC1 dan PC4 itu berbeda. Lalu, what could be done to resolve this issue? Eh, Gimana sih cara kita nyelesain masalah tersebut? Eh, Kita bisa melakukan konfigurasi port antara switch sebagai trunk port. Namun di sini kita tidak diminta untuk itu. Jadi pengerjaannya cukup sampai di sini dan bisa kita lihat di sini computationnya udah 100%, dan jika kita ingin cek resultnya, di sini sudah checklist semua. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.